Welcome to Universitas Brawijaya Malang, home to over 60,000 students and a hub of innovation dedicated to building up noble future. Established on September 4th, 2008, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai PDD UKT. Perkenalkan, nama saya Dwi Kristanto dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Pada tahun 2026 ini, saya akan mengikuti serangkaian proses sertifikasi dosen, di mana video yang saya susun ini merupakan salah satu sebagai dari bagian syarat pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Pada pelaksanaan tugas pendidikan pengajaran, saya akan mengampu mata kuliah penyakit internal hewan besar dengan kode mata kuliah PKH 62605. Adapun mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS di mana akan dilaksanakan pada semester 6. Adapun rumpun mata kuliah ini merupakan rumpun dari ilmu penyakit dalam veteriner. Adapun mata kuliah prasyaratnya adalah diagnosa klinik veteriner dan farmakologi veteriner. Adapun deskripsi mata kuliah dari penyakit internal hewan besar adalah mata kuliah ini membahas tentang berbagai jenis penyakit dalam tata cara merancang langkah diagnosa penyakit untuk mengkomprehensifkan informasi guna memahami kausa, etiologi, gejala klinis maupun patogenesis dan pengobatan terakit penyakit internal hewan besar atau penyakit dalam baik yang bersifat infeksius maupun non-infeksius pada hewan besar. Adapun metode pembelajaran kami pada khususnya penyakit internal hewan besar adalah menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Adapun sistem pembelajaran yang kami gunakan untuk pembelajaran adalah kuliah kolaboratif partisipatif secara luring. Kemudian metode yang digunakan adalah contextual learning berbasis PPT, diskusi dan studi pustaka, dan juga menggunakan quiz atau evaluasi. Adapun durasi dari pelaksanaan mata kuliah ini adalah selama 16 minggu, di mana 14 minggu tatap muka yang setiap pertemuan selama 100 menit, kemudian diikuti dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun media yang bisa kita gunakan dalam pelaksanaan perkuliahan ini adalah menggunakan LMS Brown, kemudian YouTube, Google Drive, ataupun perangkat laptop dan internet. Adapun penugasan yang diberikan kepada mahasiswa berupa case study dan project based learning dalam bentuk presentasi yang akan ditampilkan pada pertemuan ke-15. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini adalah, yang pertama adalah CPL pertama adalah terkait pengetahuan, di mana mahasiswa diharapkan mampu menyimpulkan kondisi hewan sehat dan sakit melalui gambaran anatomi, fisiologi, gejala klinis, perubahan patologi, dan teknik diagnosa laboratorium secara tepat dan legiartis. CPL berikutnya adalah CPL 3 terkait dengan kemampuan kerja. Diharapkan mahasiswa mampu memberikan desain alternatif pemecahan masalah terkait dengan kesehatan hewan, mutu dan keamanan produk hewan, serta mensejahterakan kesejahteraan hewan melalui tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Adapun CPL berikutnya adalah CPL keempat terkait sikap dan skill, di mana pada CPL ini diharapkan adalah mampu menguasai ilmu kedokteran hewan, sehingga mahasiswa secara konseptual dapat menyimpulkan kondisi hewan secara sehat dan sakit. Adapun CPL berikutnya adalah CPL terkait kompetensi dan penunjang, di mana mahasiswa diharapkan mampu mempertanggungjawabkan secara akademis, kemudian rancangan konsep secara mandiri maupun kelompok kerja di bawah bimbingan. Berikutnya adalah kemampuan yang diharapkan kepada mahasiswa ataupun CPMK. Di sini terdiri dari 4 CPMK. CPMK yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu mengkomprehensifkan hasil, kemudian hasil penegakan diagnosa dengan patogenesis perjalanan penyakit untuk mengetahui penyebab, pengobatan, dan pencegahannya. Di CPMK yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tata cara diagnosis, patogenesis, kausa atau etiologi, serta menentukan penanganan dan pengobatan yang tepat. Adapun CPMK yang ketiga adalah memahami kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, di mana kondisi hewan yang sehat maupun hewan yang sakit, serta memahami bahan ajar penyakit internal hewan besar. Sementara itu CPMK yang terakhir atau CPMK yang 4 adalah mengerjakan tugas tepat waktu dan mampu bekerja sama dengan teman sekelompok dalam proses belajar. Adapun CPMK ini terintegrasi dengan 4 CPL yang sudah kita susun sebelumnya melalui penilaian kognitif, skill, ataupun sikap, serta kompetensi penunjang.
Berikutnya adalah terkait penilaian mata kuliah. Terkait penilaian mata kuliah, di sini tersusun atas keaktifan kedisiplinan sebanyak 5%, kemudian berikutnya adalah kuis atau CB2 itu terdiri dari 5%, kemudian diikuti dengan UTS sebanyak 20%, UAS 20%, dan sisanya adalah case study dan project base masing-masing adalah 25% yang akan diolah menggunakan rumus nilai akhir seperti yang saya tampilkan pada video ini. Adapun struktur pembelajaran mata kuliah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah sebelum UTS akan dilaksanakan pertemuan sebanyak 7 kali pertemuan yang berisi terkait dengan fondasi sistem organ dan penyakit pada hewan besar. Berikutnya diikuti dengan ujian tengah semester yang menggunakan materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Sementara itu, pertemuan setelah UTS terdiri atas pertemuan ke-8 sampai ke-14 berisi tentang pendalaman sistem organ, kemudian spesies dan project base, dan kemudian akan ditutup dengan ujian akhir semester. Berikut adalah detail dari materi pembelajaran penyakit internal hewan besar dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14 yang saya tampilkan di video ini. Dimulai dari kuliah pendahuluan atau overview, kemudian juga diikuti dengan berbagai penyakit yang sudah saya statement, meliputi organ, terus kemudian juga terkait dengan spesies. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran perkuliahan tentang penyakit metabolik pada hewan besar yang merupakan pada pertemuan ketiga yang bisa Bapak Ibu saksikan pada video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sehat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah kalau baik. Jadi hari ini kita masuk ke topik RPS, penyakit internal hewan besar untuk pertemuan ketiga. Untuk topik kita hari ini adalah kita fokus di metabolic disorder pada hewan besar, yang fokusnya kita hari ini adalah pada ruminansia. Untuk itu sebelum kita mulai, saya harapkan rekan-rekan mahasiswa setidaknya mengetahui tujuan pembelajaran kita ataupun capaian yang harus kita capai adalah yang pertama, ataupun secara umum dan keseluruhan adalah rekan-rekan diharapkan yang pasti harus mengidentifikasi. Apa yang harus diidentifikasi? Yang pertama adalah etiologi. Dari etiologi, kemudian patofisiologi dari hewan besar itu tadi, terkait dengan kasus yang akan diambil pada pagi hari ini. Kemudian juga berkaitan dengan gejala klinis. Setelah itu nanti dielaborasi dalam rangka untuk menentukan apa? Diagnosis. Dari diagnosis nanti akan ujungnya adalah ke prognosis, baru setelah itu kita mencari terapi dan pencegahan. Jadi goalnya adalah itu, dan kemudian baik setelah rekan-rekan tadi mengetahui learning objektif kita pada pagi hari ini, kita akan masuk ke topik utama. Sebenarnya apa sih penyakit metabolik? Penyakit metabolik itu adalah penyakit yang disebabkan karena adanya kelebihan atau kekurangan. Nah, apa yang kurang atau yang berlebih? Kalau teman-teman lihat di sini, atau rekan-rekan mahasiswa bisa dilihat di sini, yang kurang atau yang lebih itu berkaitan dengan apa? Nutrisi. Atau kita statementnya adalah nutrien. Kalau nutrien di sini yang dimaksud adalah bisa dalam bentuk apa? Karbohidrat, kemudian apa? Lemak, kemudian protein, kemudian ada vitamin, ada mineral. Itu yang menjadi asesmen ataupun gambaran awal kenapa penyakit metabolik itu terjadi. Tapi kalau pada kasus yang akan kita bahas hari ini, kecenderungannya adalah ada yang berlebih juga ada yang kurang. Nah, bisa kita lihat di sini pada gambar yang sisi kiri, di sini adalah feed intake dan feed quality. Jadi karena kualitasnya kurang, terus kemudian juga karena konsumsinya jumlahnya juga berkurang. Misal contohnya kalau energinya kurang, konsumsinya kurang, itu akan berkaitan dengan fatty liver, kemudian ketosis, kemudian juga keseimbangan energi yang efeknya nanti adalah ke gangguan reproduksi. Sehingga apa nanti efeknya adalah ke produktivitas. Ujungnya adalah apa? Ke cost. Kalau cost bertambah, ujungnya apa? Rugi di situ. Nah, kemudian yang akan kita bahas hari ini adalah kita akan fokuskan adalah kita starting dari vitamin dan mineral dulu. Nah, pada kasus-kasus ini, gangguan metabolik itu sering terjadinya untuk kasus-kasus gangguan karena adanya defisiensi mineral, itu sering terjadinya pada fase apa? Transisi. Sudah saya statement tadi, apa itu status transisi? Ada yang tahu?
Ya, masa peralihan. Masa peralihan dari sebelum partus dan setelah partus. Sehingga kalau kita mencari titik kritikalnya hewan, sebenarnya adalah terjadi pada fase pre dan post partus. Jadi teman-teman sebenarnya kalau misal mau mengasesmen sekitar 6 minggu itu saja sudah cukup untuk memastikan bahwasannya hewan tersebut dalam kondisi yang sehat agar tidak terjadi gangguan metabolik. Nah, selain kasus-kasus yang terjadi karena defisiensi makro dan mikro nutrien tadi, itu juga bisa diperparah dengan adanya apa? Faktor higiene dan faktor perkandangan. Nah, higiene dan perkandangan ini terkadang bisa memperparah terhadap gangguan-gangguan metabolik ini yang nanti terkadang muncul kasus-kasus baru seperti laminitis, lemnes, kepincangan, kemudian penurunan respon imun yang berakibat pada kasus terjadinya mastitis ataupun gangguan fertilitas. Seperti itu. Seperti saya statement tadi, kita sudah masuk di overview awal. Selanjutnya kita akan masuk fokus terlebih dahulu ke gangguan metabolik yang disebabkan karena adanya defisiensi mineral. Kita start berikutnya adalah ke kasus hipokalsemia atau milk fever. Ada yang tahu hipokalsemia atau milk fever? Ya, secara umum adalah hipokalsemia adalah kekurangan kalsium. Nah, kekurangan kalsium ini adalah dilihat dari adanya apa? Penurunan kadar kalsium yang ada di serum darah. Nah, pertanyaan lebih penting lagi adalah kata kuncinya adalah kapan itu terjadi? Terjadinya adalah pada saat hewan kapan? Post partus. Detailnya kapan? 1 sampai 3 hari atau 24 sampai 72 jam post partus. Dan juga kadang predisposisi berikutnya adalah disebabkan karena apa? Hewan-hewan yang sudah tua ataupun produksinya dalam jumlah yang tinggi atau sudah beranak lebih dari 1, bisa 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah kenapa kok terjadi kasus penurunan ataupun sampai terjadi defisiensi kalsium pada saat setelah partus? Kenapa? Kalau kita balik ke sini, karena apa? Produksi yang tinggi. Produksi yang tinggi tapi tidak diimbangi dengan adanya apa? Tidak diimbangi dengan kecukupan apa? Magnesium dan vitamin B dalam diet pakan. Itu juga menjadi penyebab. Berikutnya adalah penyebabnya adalah karena lebih dari 2 kali laktasi sehingga proses metabolisme kalsium itu terkadang mengalami defisit. Berikutnya adalah karena apa? Oversupply. Tadi sudah saya statement ada yang kurang, sudah jelas. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kenapa kalau berlebih memberi kalsium sebelum partus itu malah bermasalah? Ada yang tahu? Belum ada? Oke. Jadi secara simpelnya adalah ini berkaitan dengan adanya aktivitas reseptor. Jadi reseptor dari PTH ini biasanya dia menjadi pasif ketika dia sering hanya mengandalkan konsumsi kalsium dari eksternal. Sehingga ketika ada kebutuhan kalsium tinggi ketika menjelang partus atau setelah partus, PTH menjadi tidak aktif. Sehingga apa yang terjadi? Tidak ada proses reabsorpsi, kemudian proses resorpsi atau pembongkaran dan proses apa? Absorpsi. Sehingga pasif akibatnya apa? Serum kalsiumnya menjadi rendah, seperti itu. Nah, di sini adalah saya akan memberikan gambaran kepada rekan-rekan mahasiswa terkait adanya gangguan apa? Terkait adanya gangguan dari defisiensi kalsium. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya teman-teman hanya fokus kapan terjadi. Jadi sudah. Berikutnya adalah clue berikutnya yang mempermudah Anda adalah teman-teman fokus ke organ. Organ apa yang harus kita pikirkan? Yang pertama adalah apa? Tulang. Berikutnya adalah intestine. Berikutnya adalah ginjal. Dan yang lebih penting lagi adalah satu lagi adalah hepar. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di sini, kita ngomongnya adalah serum di dalam darah. Acuannya adalah 4 titik. Kita buat di sini adalah ren ginjal. Berikutnya adalah apa tadi? Tulang. Terus kemudian apa lagi? Intestine. Satu lagi adalah apa? Hepar. Oke. Pegang 4 organ ini untuk mempermudah Anda. Kenapa mempermudah? Ini akan berkaitan dengan adanya jumlah dari serum kalsium yang ada di dalam darah. Dan ingat satu lagi adalah yang bekerja utama adalah siapa? PTH. PTH akan yang meregulasi ketika kurang di dalam darah. Caranya adalah bagaimana? PTH akan menstimulasi tulang untuk melakukan yang namanya adalah resorpsi. Resorpsi itu adalah apa? Pembongkaran. Sehingga apa? Disuplailah kalsium ke dalam darah. Nah, di sini ada intestine. Tugas intestine untuk apa?
absorpsi. Absorpsi adalah untuk apa? Menyerap dari makanan. Sementara fungsi hepar tadi untuk apa? Sintesis vitamin D. Sehingga kenapa kok perlu suplai vitamin D. Dan yang terakhir adalah ginjal. Kenapa perlu ginjal? Ginjal fungsinya untuk apa? Reabsorpsi. Apa reabsorpsi? Menyerap kembali. Jadi sebenarnya kata kuncinya di sini. Untuk resume kita terkait dengan hipokalsemia. Ada yang ditanyakan? Cukup clear? Oke, kalau clear kita geser ke poin berikutnya. Kemudian dari kasus yang muncul tadi, itu biasanya akan diikuti dengan gejala. Kita baginya menjadi 3 gejala. Gejala di sini adalah stage 1, 2, dan stage 3. Artinya adalah dari fase yang ringan sampai yang paling parah. Kalau kita baca di sini, yang paling ringan adalah paling diikuti dengan adanya muncul apa? Anoreksia, kemudian dengan apa? Rumen stasis. Ada yang tahu rumen stasis itu apa? Rumennya kenapa? Rumennya diam. Dia tidak bisa melakukan proses apa? Digesti. Sehingga tidak ada proses digesti, sehingga apa? Tonusnya itu diam. Akibatnya nanti akan muncul yang namanya adalah indigesti. Setelah indigesti akan muncul yang namanya di sini apa? Temperaturnya kadang naik pada fase awal, kemudian baru diikuti dengan yang sering teman-teman lihat apa? Sternal rekumbensi. Jadi dia akan duduk rebah sternal, kemudian yang paling parah adalah diikuti dengan apa? Lateral rekumbensi. Dan itu sudah sangat fatal karena apa? Dia sudah ambruk total di situ. Jadi untuk penanganannya pun disesuaikan dengan gejala atau fasenya. Ada yang ditanyakan untuk gejala? Cukup simpel? Oke, cukup simpel. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke poin berikutnya, teknik diagnosis. Tadi teman-teman sudah kita diskusikan, sudah saya kasih clue kapan terjadinya. Berarti yang harus diamati pertama kali apa? History. Nah, pertanyaan saya adalah kalau misal ditanya bagaimana cara mendiagnosanya, berarti historinya kapan kejadiannya? Pasca partus. Kemungkinan terjadi terbesar adalah pasca partus. Ingat, histori menyumbang sekitar 50% untuk penentuan diagnosa. Jadi harus clear di situ. Nah, berikutnya adalah yang harus teman-teman cek lagi adalah apa? Serum darah. Serum darah itu di bawah 1,4 mmol per liter itu sudah di statement sebagai apa? Hipokalsemia klinis. Sementara di atas itu masih dianggap adalah yang subklinis. Idealnya adalah dia rata-rata adalah sekitar 5,5 atau bahkan di atas 8 mg per desiliter. Harusnya seperti itu. Tapi karena ada kebutuhan yang banyak tadi, kecenderungannya adalah turun. Maka dari itu yang harus dicek adalah apa? Serum darah. Ingat, serum darah. Bukan yang apa? Bukan whole blood. Jangan gunakan whole blood, gunakan serum darah. Kalau saya tanya, boleh nggak pakai plasma? Boleh tidak pakai plasma? Sangat boleh pakai plasma. Pakai serum juga boleh. Oke, jadi itu adalah kata kuncinya di situ. Berikutnya adalah differential testing, rule out ketosis, mastocytosis, and spinal injury. Bagaimana cara merule out atau menghilangkan diferensial diagnosa itu ketosis atau bukan? Ada yang tahu? Kalau ditanya, bagaimana cara merule out ketosis? Cara yang paling gampang adalah pemeriksaan darah. Sudah tahu kapan kejadiannya, kemudian bagaimana agar ini tidak bias dengan ketosis? Apa yang harus dicek kalau ketosis? Keto, berarti cis, berarti apa? Berarti yang harus dicek adalah apa? Keton. Berarti teman-teman harus ngecek keton atau BHBA, beta hidroksibutirat. Badan keton ada 3, beta hidroksibutirat, asetat, sama satu lagi adalah aseton. Boleh nggak dicek di urin? Boleh, tapi lebih sulit untuk pengambilan sampelnya dibanding menggunakan darah, khususnya adalah BHBA. Seperti itu. Berapa level BHBA-nya? Di atas 1,2 mg per desiliter untuk level dari ketosis. Anda boleh statement seperti itu. Karena kecenderungan yang paling banyak, gejala yang paling banyak muncul adalah di kasus-kasusnya adalah antara hipokalsemia dan ketosis. Kemudian pertanyaan adalah prognosanya. Prognosanya apakah? Fausta. Tapi ingat tergantung dari stagingnya. Jika mendekati fase 3, itu kecenderungannya lebih kemana? Dubious. Maka dari itu, lebih awal diketahui, lebih baik untuk penanganan. Oke, berikutnya adalah terapi. Nah, namanya juga milk fever atau hipokalsemia, berarti berarti kurang kalsiumnya. Berarti solusinya bagaimana?
ditambahkan kalsium. Jadi kalau aturan di sini adalah treatment given at the occurrence of clinical sign of hypocalcemia include the administration of IV or subcutaneous calcium. Jadi teman-teman boleh memberikan kalsium secara intravena. Oke. Jika bobotnya rata-rata 500 kilo, gitu kan, di atas 500 kilo, teman-teman bisa berikan 500 mili itu dalam 1 hari langsung cukup. Tapi kalau misalnya dikurang dari 500 kilo, teman-teman bisa berikan 1 bag isi 500 mili itu secara bertahap sampai hewannya sudah menunjukkan kesembuhan. Cirinya bagaimana? Tidak ada yang namanya adalah lateral rekumbensi atau sternal rekumbensi. Di situ dulu. Asesmennya di situ. Dan berikutnya adalah diambil lagi darahnya. Jika sudah menunjukkan level di atas 5,5 mg per desiliter, berarti hewan tersebut sudah kembali ke fase normal. Cukup simpel. Untuk terapi teman-teman, karena ini adalah kekurangan kalsium, berarti teman-teman harus fokus terhadap kekurangannya. Berarti yang harus diberikan adalah apa? Kalsium. Itu yang paling utama. Jadi teman-teman cukup berikan kalsium dengan bobot kurang dari 500, berikan 1 bag isi 500 ml itu secara bertahap sampai hewan sudah menunjukkan gejala kesembuhan di mana tidak menunjukkan rekumbensi. Untuk yang di atas 500 kilo, teman-teman bisa langsung berikan 500 mili langsung secara bertahap, dan pastikan adalah dihangatkan terlebih dahulu. Dan poin berikutnya yang harus teman-teman lakukan adalah, ingat, diberikan secara IV atau subkutan boleh, tapi untuk fase-fase awal boleh subkutan, tapi kalau sudah di fase akhir, teman-teman boleh berikan secara intravena. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah jangan lupa ditambah dengan glukosa untuk energinya, karena dalam satu paket kalsium boroglukonat. Nah, berikutnya adalah untuk preventif. Yang harus menjadi perhatian adalah preventifnya adalah tadi tidak boleh memberikan terlalu banyak kalsium. Berarti solusinya adalah teman-teman bisa memberikan solusi yang paling utama di sini adalah memberikan vitamin D, dan berikutnya adalah memberikan dietary cation anion balance. Dietary cation anion balance adalah memberikan senyawa sifat kation atau anion dalam rangka untuk mencegah kondisi terlalu asam atau terlalu basa pada darah. Pada kasus ini, teman-teman harus berikan adalah dalam kondisi yang asam agar pTH-nya bisa bekerja dengan maksimal. Contohnya adalah bisa memberikan jenis seperti klorida atau senyawa-senyawa sulfur di dalam pakan agar apa? Serum darah lebih asam sehingga pTH bisa bekerja. Seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk tahap ini? Cukup? Oke. Kalau tidak ada, mungkin ada yang ingin bertanya? Satu orang? Silakan. Izin bertanya, Dok, untuk hipokalsemia sendiri ini bisa menyebabkan faktor predisposisi dari penyakit lain atau tidak, Dok? Kemudian jika memang bisa menyebabkan faktor predisposisi penyakit lain, itu mekanisme dari hipokalsemia ke penyakit lain itu bagaimana, Dok? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan dari Amira tadi, predisposisi dan mungkin gejala lain ataupun penyakit lain akan muncul. Untuk predisposisi tadi sudah kita clearkan adalah selain umur yang menjadi perhatian berikutnya adalah tadi adalah apa? Berapa kali hewan tersebut beranak. Itu menjadi kunci juga. Kalau lebih dari 2 kali itu resikonya lebih tinggi. Faktor berikutnya yang menjadi perhatian adalah apa? Housing atau perkandangan. Housing atau perkandangan itu menjadi isu. Karena apa? Itu berkaitan dengan penurunan respon imun. Karena apa? Hewan menjadi tidak nyaman. Selain perkandangan bisa jadi karena apa? Makronutrien. Makronutrien menjadi kunci utama juga. Maka dari itu tadi kenapa memberikan kalsium harus diberikan dengan memberikan glukosa. Dan mungkin apa yang akan terjadi kasus jika kejadian ini tidak selesai ya. Tadi sudah saya statement, mastitis pasti akan terjadi karena penurunan respon imun, kemudian lameness pun juga akan terjadi dan rhabdomyolysis. Karena apa? Hewan terus ambruk sehingga apa? Pengurangan massa otot. Cukup clear? Oke, terima kasih. Berikutnya adalah teman-teman, sebelum saya tutup untuk perkuliahan pada pagi hari ini, di sini ada link pembelajaran, nanti bisa diakses di LMS Brown, kemudian video pembelajaran juga bisa diakses di YouTube, seperti itu. Sementara itu, untuk kuis, nanti bisa dikerjakan di rumah masing-masing, karena apa? Masuk ke dalam aspek penilaian, seperti itu. Oke, dan referensi nanti bisa sambil dibaca di sini, untuk bahan kajian teman-teman selama proses perkuliahan ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Menjadi dosen bagi saya merupakan sebuah amanah dan tanggung jawab untuk terus belajar dan continuing education.
Dalam hal di sini adalah tidak hanya pengetahuan, tapi juga memberikan kontribusi melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran Hewan, saya menyadari bahwasannya saya akan terus berusaha untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dan bertanggung jawab. Berikutnya adalah, saya juga akan mencoba di bidang pendidikan, saya akan berusaha menciptakan metode pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk terus berpikir kritis, memiliki integritas, dan serta mampu memberikan ataupun menerapkan ilmu secara profesional. Sementara itu, melalui kegiatan penelitian, saya akan terus mengembangkan kompetensi keilmuan yang sesuai dengan bidang saya dalam rangka untuk menghasilkan karya yang relevan dengan bidang yang saya tekuni saat ini. Selanjutnya, harapannya adalah dari ilmu pengetahuan ataupun dari proses penelitian tadi, hasil tersebut dapat kita terapkan kepada masyarakat dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat yang lebih luas. Pada proses sertifikasi dosen ini, saya menyadari bahwa ini merupakan kesempatan bagi saya untuk melaksanakan refleksi terhadap perjalanan profesional yang sudah saya jalani selama 4 tahun ini. Saya menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu saya tingkatkan, perlu saya improvisasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan ataupun penelitian ataupun pengabdian. Dalam hal ini adalah sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Hewan. Sehingga pada kesempatan ini juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penilai tim PDD UKT-PT atas waktu, perhatian, dan dedikasi yang telah diberikan selama proses penilaian ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Brawijaya, khususnya pada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, serta kolega-kolega saya yang telah turut serta mensupport dalam rangka untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ini. Semoga proses ini semakin memperkuat komitmen saya sebagai dosen untuk terus berkarya, mengabdi, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata kepada institusi dan masyarakat pada umumnya, serta kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Demikian video ini saya sampaikan, semoga berkenan. Ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.